semua, selamat datang di Ruang Waktu, ruangku untukmu, di mana tempat inspirasi bersemi dari hidup perjalanan seorang yang membawa mimpi dan angan-angan menjadi kenyataan. Nah, kali ini saya akan datang ke tempat pabrik mie yang sudah tua usianya. Pernah nggak kamu kebayang bahwa bagaimana rasanya mempertahankan usaha keluarga yang udah berpuluh-puluh tahun? Tepatnya nih ya, berpuluh tahun tuh 87 tahun. Dan rumah yang mau kita masuk ini usianya udah 100 tahun nih. Nah, di tengah gelombang perubahan dan tantangan zaman, di era yang saat ini, Cik Mira sebagai pemiliknya ini memilih untuk tetap setia pada akar keluarganya. Cik Mira merupakan penerus generasi yang ketiga. Dia penerus bapaknya dan bapaknya dulu meneruskan daripada kakeknya. Ikuti perjalanan saya untuk mengunjungi salah satu pabrik tua dari Cik Mira yang ada di Bogor. Sebuah bisnis yang tak hanya menawarkan jasa, tapi juga sejarah dan cerita yang kaya akan nilai-nilai perjuangan. Tunggu ya, kita ikutin ya, ikutin ibu ya. Yuk, lanjut. Nah, kita udah sampai nih. Aduh, kita udah sampai. Lihat nih, kalau lihat rumahnya nih, ini rumahnya udah 100 tahun nih. Bayang gak sih? Ini 100 dan ini jadi pabriknya. Rumahnya dulu, ini tempat tinggalnya dulu satu keluarga di satu area sini. Nah, katanya ini sekarang ini jadi pabrik mie di Bogor terbesar. Dan jadi pemasok produsen ya, pemasok-masuk di restoran atau orang-orang yang pesen itu bisa dia custom dia. Sobat kita coba kita dengerin ya, Cik Mira ya. Yuk, ikutin. Hai Cik Mira. Akhirnya bisa sampai nih ke tempatnya Cik Mira, apa kabar? Makasih Cik Mira. Ibu luar biasa ya. Dan gak kira, iya. Nih kita janjian nih ketemu, kita ke pabriknya. Tapi yang jelas kita pengen ngajak Cik Mira ke ruang waktu. Buat ngobrol-ngobrol, mengulik-ngulik nih. Dan luar biasa gimana kita pengen tahu bahwa Cik Mira ini pengusaha mie sebagai generasi ketiga. Dan udah 87 tahun ya Cik Mira ya. Dan ini udah menjadi suatu hal yang unik, malah bersejarah kayaknya deh. Dan ini yang paling salut adalah Cik Mira tuh meneruskan dengan tempat yang nggak berubah ya Cik Mira ya, yang meneruskan bapaknya ya, dan perjuangannya luar biasa. Nanti kita kulik dari Cik Mira. Nah, ini Cik Mira pengen tahu dong, kita mau lihat cara buat pabriknya, warnanya di mana. Dan ini kita di ruangannya nih. Ini Cik Mira ya. Cik Mira mempertahankan rumah ini kenapa? Mempertahankan dengan kondisi seperti ini. Tetap di sini nggak dibagusin, itu kenapa Cik Mira? Sebagian dari saya renov sih berapa 3 bulan yang lalu ya, karena kan atasnya udah gitu udah ya, bisa bahaya maksudnya. Oke. Dan ini Oke, feeling tuh enak aja ya, adem gitu Bu. Oke. Gitu ya. Dan ini UMKM Cik Mira tanpa kredit ya Cik Mira? Enggak, Tanpa kredit loh, dia mengusut. takut kalau punya utang Bu, ntar Takut katanya. Dan nanti kita kulik lebih banyak ya. Tapi itu tadi ya, kenapa beliau itu udah direnov, tapi tetap bertahan di sini nih. Ini yang luar biasa kan, yang unik ya. Ya kita ketin dia. Mana pabrik ini Cik Mira? yuk Bu. Oh sini ya. Ya, Aduh, siapa Pak? Ini Pak, kenalin Pak. Ini siapa? Pak Eman. Pak Eman. Pak Eman udah ikut berapa lama Pak? Waduh. Segini Bu, Apa ini? 50. Oh, 50 tahun, luar biasa. Setia dan sayang sama Cik Mira ya. Luar biasa ya. Itu coba diajarin dong Pak cara buatnya nih Pak. Nih Cik Mira mau nunjukin nih. Dan ini mesinnya, betapa mesinnya masih mesin tradisional nih ya Cik Mira ya. Bu, ini. Nah, ini kenapa Pak mesinnya nggak kita ganti yang lebih modern? Apa kalau dengan ini kualitasnya lebih bagus atau lebih apa yang membuat nggak mau ganti mesin atau dimodernkan? Ini sih bodinya Bu yang dari papa. Cuman ini udah harus diganti kan. Aku ganti ini kayak gini. Namanya dipakai tiap hari kan. Iya betul. Pasti ada yang mesti diganti. Iya. Supaya jalan lancar ya. Supaya nggak mampet gitu ya. Oh Ya, ya diganti itu ya. Tapi bentukan ininya tetap sama. Ya? Selama masih bisa dipakai, paling ganti dinamo ya. Tapi dulu Bapak tuh bikin atau mesinnya ini bikin sendiri atau? Si bapak pernah bilang ada yang bikinnya orangnya dari Cina juga. Tapi udah tinggal di sini maksudnya. Tinggal di sini. Oh gitu ya. Jadi ini bodinya aja. Nah ini Cik Mira sama Pak sama Pak Eman. Sini Pak Eman. Pak Eman ini kalau ini tempat buat untuk mie ya Pak Eman. Giling. Oh gilingnya ya. Oh coba ceritain dong Pak Eman. Gimana Pak Eman? Ini bahan pertama nih Bu ya. Oh bahannya Eman kan. Ini kalau bahan nih Cik Mira, ini bahannya tuh biasa. Nggak Kita pakai yang kualitas bagus Bu. Jadi saya mah tetap nurutin papa.
Jadi gini loh, bahannya tetap. kalau namanya jualan pasti mau untung ya Bu ya. Iya. Tapi di mindset saya tuh, kalau saya ya, maksudnya saya nggak mau pengen untung lebih gede, tapi saya ngeganti yang lebih jelek, murah. Saya nggak mau. Jadi saya mah tetap nurutin pamah lah. Oke, coba lihat. Oh, ini ya Ci ya, Ya, biasanya begini Bu. Ini apa di telur ya? Telur, garam, Udah garam. air, MSG sedikit. Pak Eman 50 tahun bekerja sama Cimira dan setia tetap buat, dan ini buatnya sesuai order aja Cimira ya. Iya. Sesuai order aja. Kalau order datang baru buat ya Pak ya. Dan sehari bisa bikin berapa Pak? Nggak bisa ditentuin. Oh, nggak bisa ditentuin ya. Sepi. Oke. Sepi ya. Oke. Nanti kita mau pesen nih. Ya buat mie sama Ini buat katanya- Ibu. buat apa? Buat Mie ya. sama itu ya kulitnya lumpia, pangsit dimsum sama ini ya, pangsit apa dimsumnya ya? Iya. Itu somai. Ya, Somai. Kalau tadi kita udah lihat cara pembuatan mie, nih hasilnya. Aku beli juga nih dari Cimira, ini luar biasa banget. Kita ngeliat tadi ya Pak Eman ya, ini selalu bantu nih tadi buatin bareng-bareng luar biasa tradisional. Tapi lihat ini nih katanya nggak bisa lama-lama, nih langsung kita masak, pulang langsung kita masak ya. Dan ini beda ya. kata yang tadi resto tadi, kalau baru kayak gini tuh enak banget. Tuh enak banget rasanya. Tadi kita udah nyobain, mie-nya emang enak banget. Dan mungkin yang masaknya juga enak, mie-nya juga enak. Yang penting mie-nya juga enak ya. Tadi somainya kita nyoba. Terus tadi kulit pangsitnya juga, pangsit basahnya juga enak. Tadi luar biasa. Makasih ya Memang ya. Di UMKM yang kita contoh, tangguh luar biasa. Dan tetap survive. Di masa sulit apapun, di masa Covid kemarin juga melewati loh ya. Tapi tetap survive. Oke, yuk kita masuk ke ruang waktu. Ikutin ya. Yuk. Nah, selamat datang Cimira di Ruang Waktu, ruangku untukmu. Ini luar biasa banget berada di program ini yang banyak banget nih yang mau tanyakan dan ngobrol lebih banyak dengan Cik Mira. Yang tadi kita pengen mengulik-ngulik Cik Mira, ya kan? Yang kita mulai ya. Apa kabar Cik Mira? Baik. Ini kebetulan Cik Mira kan bilangnya gini, kita mau ketemuan, makanya kita tadi ke pabriknya dulu, mau lihat dulu nih. Karena Cik Mira itu nggak bisa pergi jauh. Karena apa? Nggak bisa ninggalin pabriknya untuk pabrik mie ini. Jadi mau nggak mau udah dekat situ. Ternyata programnya kita ruang waktu, dekat-dekat bisa ngikutin di mana Cik Mira ada. Makasih ya Cik Mira ya atas waktunya. Ini luar biasa banget, Cik Mira udah ada di sini. Kita pengen tahu banyak tentang Cik Mira. Dan kita semua tahu bahwa Cik Mira ini memiliki pabrik mie yang sudah lama ya Cik Mira, 87 tahun ya. 87 tahun. Ini adalah perusahaan keluarga yang diteruskan oleh Cik Mira, dan Cik Mira ini adalah generasi ketiga meneruskan dari bapaknya, ya kan? Ini adalah pabrik mie tertua kalau ada mungkin ya. Ini sudah di awal sejak tahun 1937 ya Cik Mira ya. Dan awal mulanya ini kalau kita ngelihat ya, ini gimana Cik Mira berdirinya pabrik ini awal mulanya dari eyang ya dulu ya, kakek, terus bapak, terus sekarang Cik Mira ya. Ceritain dong Cik Mira waktu pertama dibentuknya di pabrik ini. Saya cerita yang saya tahu ya. Saya nggak pernah nanya-nanya tuh Bu. Saya nggak pernah nanya. Oh gitu ya. Kalau papa nggak cerita, aku mah nggak suka nanya. Gitu ya. Terus jadi kakek kan dari sana, dari Cina gitu kan. Terus nikah di sini sama nenek aku orang Bekasi. Oh, orang Bekasi. Tapi Cina juga, Cina Bekasi. Masih pakai kebayaan. Oh gitu. Okay. Terus jadi semua keluarga papa lahirnya di sana di Bekasi. Oke. Entah kenapa nggak pernah nanya juga aku. Oke. Pindah ke Bogor. Tapi belum daerah sini. Belum daerah sini. Oke. Terus nggak tahu kenapa lagi pindahlah di sini. Jadi mungkin dari sekitar masih kecil mungkin ya, pindahlah ke rumah yang tadi pabrik ya, tapi belum punya kita. Punya pabrik sewa ya. Makanya kalau kita bilang rumah pabrik yang kita datang itu 100 tahun luar biasa ya. Terus disitulah, terus ya kan apa sih yang ya kan kita harus hidup kan, kerja, harus apa yang bisa dikerjain gitu kan. Mungkin orang Cina apa ya bikin mie kali ya gitu.
ya udah mulailah Oh, itu dari mesin-mesin yang dipakai tangan gitu, tapi kita udah nggak ada itu mesin, masih gitu. tradisional ya zaman itu ya. Jadi sampai sekarang pun bikinnya juga itu masih Masih tradisional. oh, cuma terus Cipapa tuh dari masih kecil tuh pulang sekolah udah bantuin bapaknya. Oke. Dari umur 13 katanya ya. Kurang lebih ya, 1 tahun tuh dan jam bantuin bapaknya selalu ya. pulang sekolah nganter mie ke itu ke apa? Ke Pelagan. Jepang gitu. Jepang. Kita masih dijajah. Iya itu dia pernah cerita. Nah kalau kayak gitu yang dia cerita aku tahu, tapi aku nggak suka nanya-nanya. Oh. Nah, tapi kan tadi dibilang Cik Mira bahwa bapak pengennya Cik Mira itu kerja aja, kerja kantoran. Nggak usah lah ngurusin mie, pabrik mie ini. Kalau ada kenapa-kenapa tutup aja gitu. Nah, itu gimana tuh? Kalau jadi kan terus terang kan Cik Mira ini kan dulu orang udah kuliah, terus udah bekerja gitu kan ya. Terus kok bisa berakhir untuk terusin pabriknya, padahal bapak kan nggak mau. Apalagi bapak sampai sakit ya, untuk tetap ngelola ya. Dan sampai itu ceritanya gimana Cik Mira sampai bisa pulang ke tempat pabriknya, padahal Cik Mira ini kerjanya 12 tahun udah di luar kan ya. Oke. Kebetulan aku udah nikah tuh aku udah nggak kerja. Oke. Harus ngurus anak. Ya. Kasihan ya Suami nggak pengen, mau juga boleh kerja lagi. udah di rumah ngurus jadi ibu rumah tangga. Nah, jadi kan maksudnya aku nggak betah juga kalau diem aja. Jadi sering bantu ke bapak datang. Tapi bantu-bantu belum bisa. Oke, belum tahu lah ya. Belum ngerti ya. Ada temen bilang, aduh belajar lu katanya gitu kan, belajar. Harus tergerak ya. Banyak, mulai mikir juga tuh. Oke. Tapi ya udahlah, ya udah aja. Selama ada papa aku nggak pernah ikut campur. Maksudnya bukan berarti ikut campur ngatur. Ini aku nggak, itu kan punya dia. Iya. Cuma terima telepon, kan. Ya nimbang gitu, ngelayanin gitu, ngembaliin uang. Udah sampai dia nggak ada. Om aku juga cuma nerusin sebentar, meninggalnya juga deket. Nah di situ mulai tuh, wah aku udah mulai harus bisa nih. Harus bisa. Kalau nggak kita bakal dipelonco nih sama karyawan. Gini loh dalam hati aku gini, gue yang punya usaha, gue harus bisa, harus tahu. Nah, gimana kita bisa ngatur, bisa merintah kalau kita nggak ngerti. Tapi ini capek pakai tenaga. Ya udah sampai masih karyawan masih oke, masih banyak ya aku ini aja enak aja gitu. Terus dengan terus waktu yang meninggal, yang stroke gitu kan, tinggal sisa si bapak ini. Sempat itu Dulu berapa? Dulu bapak pegawai berapa tuh pada waktu itu? wah zaman dulu mah zaman aku masih sekolah ya SD gitu, itu tuh yang belum saingan, belum banyak. Belum banyak, ada bapak dikenal ya. Itu tuh kalau pagi-pagi mau sekolah tuh udah pada antri. Yang beli. Dan pegawainya berapa tuh bapak tuh? Waktu dulu bisa sampai setahu aku 6 gitu ya. Ada kan ya? Oh ya, banyak. Minyak tuh antri ya. Udah dikenal ya di pegawai ini ya. Karena paling lama kali ya. Paling lama. Itu. Oke. Dan kita mesti tahu ya, Cik Mira ini dulu kantoran dan bekerja di IO, bekerja di travel biro yang udah sukses sebenarnya. Kalau dipilih-pilih sebenarnya pilihannya ya bekerja tuh di tempat yang lama tuh udah enjoy aja ya Cik Mira ya. Tapi tadi pilihan harus menikah, pilihan kepada suami nggak boleh kerja, tapi nggak bisa diem. Tadi bagaimana dia meneruskan ini, dan kebetulan ayahnya tuh sakit ya, sempat sakit ya. Udah sakit ya, itu tadi temennya membangunkan bahwa kamu harus ngerti usaha itu. Sebagai pemilik usaha masa nggak ngerti punya bapak. Tapi itu bener ya, bapak nggak ada, harus mengambil alih. Cuman di dalam bekerja tadi pegawai juga nggak ada yang semua baik, betul nggak Cik Mira ya? Sampai sempat ada memboikot ya Cik Mira ya. Tapi ternyata masih ada yang satu setia sekali sama Cik Mira. Yang kembali lagi ya Pak tadi panggilannya Pak Eman. Pak Eman yang luar biasa sama Cik Mira setia kembali. Nah Cik Mira, dulu itu kan langganan tetap tuh, langganan bapak kan banyak banget tuh. Masih. Paling banyak, sampai sekarang masih. Luar biasa banget. Dan rata-rata apa tuh pelanggannya bapak tuh? Yang dari dulu sampai sekarang masih itu? Restoran tadi ya? Iya. Restoran sih, restoran Chinese gitu ya. Catering nikah, cuman memang nggak sekontinu seperti sebelum COVID. Suatu COVID masih rame ya. Setelah COVID baru itu sepi ya. Ini loh Bu, jujur ya, kita pedagang tuh sekarang tuh ngerasain pukulan COVID itu lumayan. Jadi sekarang waktu aku pernah kerja sendiri 1 tahun lebih ya, itu tuh juga bercucuran keringat karena kan pakai tenaga dan air mata gitu Bu. Bisa itu 1 hari itu bisa 0 Bu. Gitu ya. Waduh aku sedih itu bener. Terus cuma berdoa ya dalam hati gini, aduh jangan sampai di tangan aku ini bangkrut gitu.
Itu Bu, bener itu aku doa aku gitu. Aduh Tuhan tolong jaga aku. Jangan sampai ini bangkrut gitu kan. Seenggaknya kalau orang kan pasti negatif. Udah dipegang anaknya sama sekarang mau jadi bangkrut tuh. Dulu lagi bapaknya makan maju apa gitu kan. Ya orang kan pasti ya gitu. Aku cuma doa aku itu aja. Juangkan itu ya. Kalaupun aku mau tutup karena aku misalnya punya bisnis lain yang lebih misalnya gitu kan. Ya itu doa aku tuh cuma gitu Bu. Oke, tapi luar biasa ya. Si Mira tadi dengan cucuran air mata, cucuran keringat, tetap berjuang, tetap tangguh, tetap memperjuangkan nih bapaknya. Kalau bapaknya bagus, saya harus lebih bagus. Tetap menjaga kualitas. Luar biasa banget Cik Mira ini. Dan itu tadi dengan apapun yang terjadi, Cik Mira tuh berjuang terus, belajar dan belajar. Dan sampai tadi saya ngelihat udah bisa bikin mie-nya udah fasih banget, udah lancar tuh. Dan adonannya juga udah ngerti, itu luar biasa. Tapi itulah, semua itu nggak akan bisa berhasil tanpa perjuangannya Cik Mira. Betul. Nah tadi Cik Mira tuh memperlihatkan kepada kita semua bahwa kita nggak boleh menyerah. Dan kita nggak bisa namanya kata nggak bisa sekali lagi. Betul. Semua bisa asal kita mau apa enggak. Ya Cik Mira ya. Cik Mira, kalau kita pengen tahu, tadi aku tuh udah nyobain tadi mie enak banget. Tadi kulit somainya juga enak. Tadi terus ada pangsitnya, kulit pangsit. Ini buat yang mau pesen nih ya, catering yang biasanya tuh perkawinan, buat acara-acara nih, pesen deh ke mie enak banget. Jadi kalau mau pesen mie, jangan lupa nanti kita kasih alamatnya ya. Alamatnya Cik Mira yang ada di Bogor, karena semua tahu nih, nggak ada yang nggak kenal ya. Nah, apa Cik Mira, biar tahu dong semuanya yang membuat spesial mie Cik Mira. Kan ini dengar-dengar nggak pakai pengawet nih. Di era kayak gini kesehatan ini penting banget nih. Ini jarang nih cari buat mie tanpa pengawet nih. Coba spesialnya mie Cik Mira apa nih? Ya itu kita tanpa ya kita food apa maksudnya makanan yang memang buat dimakan manusia gitu kan. Bukan bahan bakunya juga yang kualitasnya bagus. Tapi Tetapnya. ya itu pasti karena apa nggak pakai yang aneh-aneh, jadi terus terang ya Bu, nggak bisa lama-lama. Nggak bisa lama-lama, bukan murah, tapi ini juga kualitas. Karena jaga supaya itu kan namanya kesehatan juga, mie yang bagus. Dan mie itu nggak bisa tahan lama karena nggak ada pengawet gitu ya. Kecuali kalau Ya. pakai ya yang berbahaya, Yang berbahaya. Tapi kan bahaya kan, Bahaya. karena kita juga makan gitu. Nah, resep untuk membuat itu atau cara membuat itu, ini Cik Mira tuh dapat atau ini pegawai bapak yang meneruskan nih? Yang Itu kan ngasih tahu. memang resepnya dari papa. Oke. Ya kan papa kan juga ngajarin ke karyawan, ya aku belajar itulah dari nol. Oh gitu ya. Dari nol. Nah, tapi kan ini Cik Mira ini kan tadi katanya kan bapak kan pengennya Cik Mira nggak nerusin, tetap kerja aja gitu. Tapi ternyata kan ini kita nggak tahu bahwa takdir bahwa Cik Mira harus kesini kembali gitu ya. Ini kan Cik Mira tuh berani untuk meneruskan loh ya, tadi dengan segala kesulitan, dengan segala drama-drama itunya tadi ya, dengan para pegawainya tadi itu Cik Mira gimana mau meneruskan ini? Aku teh gini ya Bu ya, aku bukan pabrik lah ya istilahnya, aku mah kecil, perusahaan kecil. Tapi UMKM ini ceritanya ya, Cik Mira. tapi aku tuh mau jadi berkat sebenarnya buat orang Oke, yang biasa itu tuh. kan pekerjaan. Tapi nyari SDM juga nggak gampang Bu. Betul. Kebanyakan apalagi ABG ya, anak-anak muda itu maunya kan kerjanya santai, yang nggak keluar tenaga. Itu satu kesulitan juga kalau udah di situ. Aku udah mulai pusing gitu sebenarnya Bu, pusing gitu ya. Apalagi kan ini si bapak udah tua gitu kan ya. Siapa penerusnya nanti? Aku cuma bisa berdoa di waktu yang tepat. Maksudnya di waktu yang tepat itu keadaan lebih membaik ya. Puji Tuhan aku mah kalau bisa sampai punya 3-4 karyawan lagi. Ya kan istilahnya ada yang saling backup kan, satu sakit masih ada ini gitu kan. Ya mudah-mudahan ya Bu di waktu yang tepat, dan aku dikasih sama Tuhan orang yang tepat. Dalam doa aku gitu aja. Gitu ya. Karena pada dasarnya Cik Mira tuh tetap mempertahankan. Tapi tadi mencari orang kemarin udah punya pegawai juga ya. Udah keluar masuk Nggak, 20 mal. Karena melihat bahwa tidak ada yang orang bisa lebih tough untuk menghadapi suatu ini ya. Ada udah pinter, udah lumayan banyak gaya, udah mulai ngerasa dipakai. Ada yang mau kerja masuk baru kerja belum sebulan begini. Aku udah kalau udah kayak gitu udah dah cari aja kerjaan tempat lain yang lebih enak. Mungkin nggak cocok sama aku mah, udah daripada aku juga pusing gitu. Kesel gitu ya Bu ya. Benar-benar. Tapi Cik Mira ya, tadi selain tadi dengan tadi kesulitan yang membuat mencari orang yang kerja itu nggak gampang emang ya Cik Mira ya. Cik Mira kan pengen ini tetap survive perusahaan ya. Tapi Cik Mira tuh bertahan tidak mendapatkan kredit loh. Ini mengelola uang yang ada tetap dikelola Cik Mira,
sebatas kemampuan untuk tetap meneruskan usaha ini tetap berjalan. Order tetap jalan, tetap bisa dipenuhi tanpa kredit ya. Itu gimana tuh Cik Mira? Nggak pengen untuk gedein, untuk dapat kredit bank. Aduh, Ini kan UMKM tuh bisa tuh apa nggak, Papa nggak pernah mau punya utang sama bank itu ya, pokoknya kita nggak pernah mau punya utang gitu. Nanti juga apalagi keadaan kan lagi gini ya Bu ya, nanti kita waduh pusing kalau kebelit utang. Cik Mira ini betul-betul menata uang hasil ini untuk ini Harus bisa harus bisa ngelola ya Cik Mira ya. karena kadang-kadang bisa namanya jualan kan ya juga COVID gini kan pas kadang-kadang bisa lumayan gitu, kadang lagi turunnya tuh. Itu yang mesti itu jaga ya. Jadi nggak mau dulu kenceng-kenceng tapi kondisinya kalau kayak kemarin COVID gak hajar, malah nanti kita malah repot malah kebal utang gitu ya. Jadi tunggu dulu sampai kondisi bagaimana memang betul dan orderan juga makin banyak, usaha ekonomi juga sudah membaik, itu baru berani ya. Itu berarti betul-betul Cik Mira tuh melihat bahwa mau survive ini bertahan karena itu tadi perhitungannya luar biasa. Lihat kondisi, lihat keadaan dan kemampuan, nggak mau ngoyo terlalu ini ya Cik Mira ya, tapi tetap pelanggannya tetap nggak berubah, pelanggan bapaknya tetap ada. Nah yang heran nih Cik Mira ya, di era modern ini nih ya, kita tadi ngelihat nih Cik Mira itu tidak mengikuti untuk mengganti mesin dengan di era modern, tapi tetap dengan tradisional. Ini apa yang membuat Cik Mira tetap bertahan itu tuh? Aku sempat tuh tanya-tanya ya, aduh kayaknya kalau pakai mesin tuh enak nih ya Bu ya, kayak istilahnya kita cuma masuk tinggal setel. Udah sempet tanya-tanya harga gitu kan ya, ntar pikir lebih baik. Terus tapi sempet ada tukang mesin tuh juga bilang, yang jual mesin-mesin, Ci nanti kalau pakai mesin mah hasilnya beda. Itu dipertahankan dan kualitasnya juga beda ya, apa keasliannya apa ya Pak ya, dulu karena resep Bapak, cara membuatnya dengan mesin itu belum tentu sama ya. Luar biasa banget ya. Ini Cik Mira tuh betul-betul mempertahankan ini ya, keluarga itu dijaga nih, usaha keluarga dengan segala ininya tetap pertahankan, dan mesinnya cuma diganti aja tadi. Mesin Ya, sama mesin kan harus iya dipakai tiap hari kan, ada yang aus ya, lebih aus harus tetap dijaga ya. Oke, luar biasa ya. Kita melihat contoh keuletan, ketangguhan seorang Cik Mira di dalam mengelola usaha keluarga. Luar biasa banget Cik Mira di dalam mengelola usaha keluarga ini ya, yang diteruskan oleh Cik Mira saat ini. Ini pasti kan pasang surut dan ya masa sulit, masa ini ya. Ini Cik Mira tetap bertahan ya. Cuman kita pengen tahu apa yang masa yang paling berat, paling sulit buat Cik Mira, dan Cik Mira tetap bertahan sampai seperti ini. Nah, apa yang buat ini buat kita semua, buat contoh semua, buat Cik Mira juga mengalami jatuh bangun, tapi tetap survive, tetap bangkit. Dan Cik Mira ini saat ini juga pernah merasakan ditinggal sama suami ya, tapi Cik Mira tetap bertahan, tetap survive, tetap usaha, tetap bagaimana, tetap berjuang untuk keluarga. Mama masih ada, dan ini perjuangan Cik Mira sampai sekarang ini. Nah, kita pengen tahu perjuangan sampai saat ini, masa sulit itu yang paling terberat apa, dan apa yang membuat Cik Mira bangkit, tetap survive, tetap berjuang. Sebagai manusia mah Bu, pasti ada putus asa. Pasti Bu. Ya. Walaupun kita rajin doa ya Bu. Ya. Tapi ya itu Nggak berhenti berdoa, tetap berdoa. Ada kekuatan itu kan kadang dari temen ya, dari Tuhan pasti. Ya, pasti. Ya. Kebetulan aku dikasih teman-teman yang baik-baik Bu. Dikasih teman aku yang baik-baik. Saat kita tuh saling support ya, teman-teman aku juga kan ada yang Karena Cik Mira baik, orang baik itu pasti ketemu orang baik. Insya Allah. teman juga kan ada yang punya usaha, gimana mesti tutup buka waktu PPKM gitu kan, kita usaha tapi kayak maling gitu kan ya, itu takut ada satpol PP gitu kan. Aku ngeliat tuh teman aku sampai gimana susahnya juga gitu kan. Ya di situ jalanan juga udah sepi ya Bu ya, mobil yang parkir aja biasa kan berjejer, aduh kayaknya miris gitu ngelihatnya. Itu berasa setelah Delta ya, anjlok terus tuh ya. Mungkin kan udah banyak PHK ya, ekonomi udah makin lambat gitu kan ya. Ya itu kita cuma bisa berdoa, aku cuma bisa berdoa gitu ya. Aku ngomong sama Tuhan, gimana ya jangan sampai ini bangkrut gitu ya. Tapi terus ingat kata-kata si Papa tuh, dari kecil si Papa aku tuh selalu ngomong, jadi Papa
meninggal pun istilahnya nggak ngasih sampai warisan yang gimana-gimana gitu ya, tapi setidaknya meninggal karena mau baik gitu. Nggak ada yang istilahnya bilang penipu, jualannya nipu, main timbangan misalnya gitu ya Bu ya, kan gitu kan pedagang kan. Aku juga kalau mau main timbangan emang kita bisa langsung kaya ya, aku lebihin gitu kan, biasa kan kayak gitu. Jujuran. Ya itu Papa tuh selalu dari kecil, jadi itu udah langsung di otak kita ya, dari kecil udah dicekokin itu kata-kata si Papa tuh cuma hidup malu, kata si Papa cuman rajin sama jujur itu. Jadi itu teh nancep Bu di otak aku gitu ya, sampai istilahnya kerja juga kita mah nggak berani deh ya yang begitu-begitu ya. Sebab kalau nama udah rusak mah Itu ya saya bisa kembali nyambungkan dari orang ke orang ke orang, dari mulut ke mulut. nah Betul, itu kan. Itu. Iya itu ya modal hidup gitu ya. Ya mungkin 10 orang pinter banyak, tapi di antara 10 yang pintar itu yang jujur belum tentu Bu. Ya betul. Nah itu tadi kalau kita lihat bahwa tadi Cimira mengatakan bahwa pernah merasakan pasang surut dalam usaha ini, dan pada waktu yang sangat berat pernah ngalamin yang jatuh bangun dan pernah jatuh yang betul-betul hampir mau menyerah ya. Tapi tadi punya teman yang baik dan doa-doa nggak pernah berhenti. Allah selalu menjaga. Bahwa Cimira yakin bahwa Tuhan ini selalu membantu, selalu menjaga sampai saat ini Cimira ya. Dan tadi yang paling utama dari Cimira itu dalam menjalani usahanya, dalam hidupnya bahkan, apa yang selalu nasihat orang tua, bapak terutama, yang selalu mengatakan hidup itu bekerja itu rajin dan jujur. Itu yang selalu dipegang oleh Cimira. Dan sampai saya ternyata itu dilalui dengan mudah. Mungkin sulit ya, tetap sulit, tapi proses itu dilalui akhirnya kok ada jalan. Selalu ada sampai saat ini ya Cimira ya. Itu luar biasa sekali. Aku kebantu terus terang ya. Itu hal yang nggak pernah ada dalam pikiran aku sebagai manusia ya Bu ya. Sempet sih kalau di Instagram tuh ada yang suka vlogger posting gitu. Itu berapa tahun yang lalu tuh waktu pas mulai COVID gitu ya. Ada aku tuh pernah bilang anak aku, mah itu jangan kudet bikin di Instagram, bukan Bu, di Google. Di Google khusus. Oke. Udah bikin deh kata aku ya, Supaya dikenal. itu mah nggak bayar kata anak gitu ya. Iya bikin, jadi anak tuh yang dikoprek di HP udah lumayan juga tuh Bu. Tapi nggak terlalu ya dibilang meledak banget ya enggak, cuma tapi kita tetap bertahan. waktu COVID awal kan udah PPKM, ada aja tuh yang dari Jakarta dari mana gitu. Karena udah masak jadi pada masak lumayan sampai ya itu kan makin kayaknya stres juga ya, kita usaha makin ngedrop gitu kan. Terus resto-resto yang langganan aku juga sepi ya, kita kena imbas lah dong. Pasti. Karena aduh gimana gitu ya, udah cuma bisa bertahan. Udah gitu aduh ya udahlah gimana ya. Sampai itu bulan Januari tanggal 3 Januari di hari tahun aku. Itu tahun berapa? Ini tahun ini 2024. Aku masih kerja sendiri tuh 1 tahun lebih. Itu aku di WhatsApp dulu pertama. Akhirnya ini Cimira ya katanya, dari vlogger. Oh iya ada apa ya? Terus akhirnya dia telepon. Itu makanya kadang-kadang aku tuh bilang gini ya, orang yang nggak pernah kita duga, bukan saudara, bukan teman dekat, nggak kenal gitu kan, tiba-tiba itu dipakai Tuhan. Doa itu tadi doa dipakai Tuhan ya kayak ibu gitu. Aku mah kita nggak kenal gitu kan ya. Aduh makanya didatangi orang pintar kata aku. Terus ini sebenarnya juga pintar. Terus dipakai buat ngasih aku rezeki gitu kan ya. Telepon lah dia, boleh nggak ke tempat lihat, kata dia mau bikin konten katanya gitu. Oh boleh, aku teh besok ya datang kata dia pagi. Terus aku mah jujur gitu ya, aku bilang lagi sepi, aku bilang gitu ya. Jadi kalau nggak ada pesanan mah nggak bikin gitu kan. Pasti kalau bikin konten kan pasti kan itulah ya video gitu kan. Ya udah dah pesan kata dia teh mie 1 kilo kata dia gitu sama pangsit. Oh ya udah nanti gue bikin. Nanti kalau belum datang jangan dibikin dulu ya, mau dibikin ini kata dia. Oh ya udah.
Udah gitu jam 7:30 aku nunggu, dia datang tuh si vlogger ini. Katanya gitu. Nah aku disuruh dada gitu. Ya malu Bu, nggak biasa soalnya. Nggak biasa ekspresi gitu. Dada kata gini. Ih malu kata aku gitu. Ih nggak apa-apa, biar viral kata gitu. Terus udah sampai aku bikinnya kan ada tuh di itu sih. Tahu lihat itu. Udah gitu, lucu ya kata dia. Terus ini mesti begini, ini mah kerjaannya kayak laki-laki. Aku bilang nah itu digenjot itu kan. Terus udah gitu terus dia cobain. Terus udah gitu ya udah terus ya jadi kita berdua gantian video. Nggak ada siapa-siapa lagi. Nah terus sampai itu orang Malah berhasil ya. bilang gini, aku sama sekali bener nggak pernah terpikir dalam hati ini mah cuman posting doang. Iya kata dia, wah ini mah bisa jadi viral loh kata dia gitu. Mungkin karena dia udah pengalaman sebelumnya ya. Ini gitu teh aku diem aja, nggak maksudnya cuman posting tempat bersejarah, cuma mikirnya gitu aja. Udah nanti kalau sebelum diposting gue lihat ya kata aku gitu. Ya kata dia, udah aja aku nggak pernah nanya lagi, udah aja gitu. Nah itu kan hari Rabu ya, Kamis kan dateng. Hari Minggu malam sekitar jam 9 lewat tuh, itu urutan kejadiannya aku inget banget. 9 lewat tiba-tiba ini Mir katanya hasil editan itu tuh. Yang itu mah ya udah kata aku teh gua mah nggak pakai ngomong, pakai lagu kata dia. Udah aja aku mah nggak pusingnya. Oke, udah. Aku juga nggak nanya ini kapan diposting apa enggak. Aku Bu udah aja cuek. Udah nggak nanya ini dipostingnya kapan apa enggak. Udah oke. Udah aja thank you udah. Nah hari Senin itu biasa kan ya sepi kan Senin kan gitu. Aku mah pergi dulu olahraga pagi-pagi jam 5.20 lari dulu udah pulang. Ini olahraganya kenceng banget. Cimira ini olahraganya kenceng banget. Hobi. Hobi. Terus pulang lihat HP. Kalau olahraga kan nggak pernah bawa HP. Lihat HP. Loh kok ini banyak nomor-nomor yang. Nah dari situ Bu hari Senin itu nomor-nomor aku nggak kena tanggal 8 itu. Terus aku teh ngomong sama adik aku. Ini banyak. Ini lo yang nanya-nanya kata aku teh. Udah panggil lagi aja si Eman kata gitu. Suruh bantuin. Nah jadi hari Senin itu Bu, aku kerja sendiri, bikin pesanan. Saya pesan. Setahun loh kerja sendiri kayak kerjanya Pak Eman, kerja nama Ciri karena biasa. Wah biasa banget. Tapi nggak bisa banyak-banyak seperti lelaki Bu. Maksimal 2 kilo terigu, udah maksimal. Kalau ada pesanan dibagi-bagi gitu, nggak bisa langsung. Ya kan beda tenaga. Terus ya lama-lama mah biasa juga. Tapi ya tetap kita harus tahu kapasitas kan. Terus sampai hari Senin itu sambil kerja itu HP tuh gitu. Maksudnya yang nanya terus Bu udah ya aku nggak nyangka itu sampai segitu banyak. Udah gitu udah mulai tuh sampai luar kota itu. Mau nanya lu sampai akhirnya bisa kerja sama Paksel gitu kan. Aku dapat maksudnya sampai didatangi orang Paksel gitu kan banyak. Jadi aku kalau ke Paksel tuh nggak usah masuk ke aplikasi, jadi langsung nih pesanan segini udah gitu ya Bu ya. Sampai akhirnya stasiun TV pada datang itu benar-benar aku mimpi juga enggak tuh kayaknya. Sampai gua nanti bakal enggak gitu Bu. Ya nggak mimpi nanti mah gua bakal ngetop nih apa enggak gitu. Aku mah juga bukan mau jadi artis, yang penting jualan aku rame. Tapi yang datang tapi rame tuh. Iya, dari situ. Makanya tuh Pak Eman datang. Mulai hari Selasa tanggal 9 ya Januari. Mulai dia kerja lagi, dia juga semangat Bu. Wah kita berdua itu berjibaku tuh, itu pesanan banyak banget dulu. Kalau stasiun TV itu kan agak lama ya kalau syuting gitu, bisa tutup sampai jam 6. Jadi sekarang sampai sekarang nih mulai ya. Mulai lah ya, lumayan lah ya. Lumayan kan dibanding sebelumnya kan. Banyak kan jadi orang kan kenal, tahu. Ya orang Bogor pun datang jadi pengen tahu kali ya. Ini bangunan udah jadul orang itu. Sampai ada yang ngomong gini, saya baru tahu ada pabrik mie di sini. Enggak tahu orang tahu banyak Bu. Kecuali orang-orang lama yang pernah tinggal daerah aku. Ada yang tahu, wah ini mah pabrik paling lama. Emang si Om tinggal di mana? Saya udah tinggal di BSD. Saya mah dari tahun 75 apa saya udah pindah ke Jakarta. Dia bilang saya mah tahu ini katanya gitu.
Oh gitu kenal tuh luar biasa ya. Jadi emang media itu emang enggak ya melalui tadi siapa tuh vlogernya tuh Bu? Pinot Joni. Pinot Joni sangat berjasa. Terima kasih Pinot Joni sudah membuat Cik Mira usahanya jadi laku luar biasa ya. Pinot Joni itu ya meledak tuh itu ya. Meledak, Terus Maria Oldies ya. Itu juga. Dia meledak tuh sampai katanya ada yang datang orang Bogor. Mir katanya Cici disuruh beli mie nih katanya. Ini yang ngelihat TikTok Maria Oldies tuh di Amerika katanya. Saya nggak tahu ya, cuma diceritain. Oh, saya bilang gitu. Ya nih, jadi orang yang di Amerika itu temannya mungkin ngomong ke sini, jadi disuruh beli gitu. Coba gitu. Luar biasa ya. Nah, Cik Mira, kita pengen Cik Mira buat contoh buat yang sana wanita hebat yang di sana. Yang bisa memberikan inspirasi buat mereka, kira-kira apa yang mau disampaikan Cik Mira, bahwa jangan sampai pernah kita menyerah, harus menjadi wanita yang tangguh ya kan. Tadi harus yang paling penting tadi Cik Mira yang selalu ingat adalah rajin dan jujur. Iya, itu yang modal hidup modal yang buat kita pegangan kita ya, akhirnya kita yang membuat dalam apapun kita tetap jalan, walaupun kita nggak tapi tetap ada, dalam sulit pun juga tetap masih berjalan. Ada itu temen juga ada pernah bilang tuh, lu mah nggak bakal susah katanya gitu, buat makan aja ada sebab lu mah rajin gitu. Itu juga kan buat motivasi semangat aku. Itu ada teman aku, ntar aku mau ketemu nih sama dia nih, kita mau ketemuan gitu. Jadi saling menyemangati ya antar teman-teman tuh ya. Itu ya maksudnya gini loh, aku dikasih teman yang baik-baik gitu ya sama Tuhan gitu ya. Itu tuh menginspirasi buat aku tuh. Lu mah nggak bakal, udah lu mah pasti ada aja deh rezeki, orang rajin mah kayak lu, kata dia gitu. Rajin, baik, dan jujur. Nah itu yang penting tuh, rajin, baik, dan jujur. Coba sekarang sampein Cik Mira apa yang bisa sampein untuk memberi semangat, inspirasi kepada semua yang ada di sana untuk menjadi wanita tangguh. Coba. Ya rajin ya. Kita pintar, tapi kalau kita males juga ya nol juga. Maksudnya apa gitu kan? Ya berarti harus rajin gitu kan. Untuk kita survive kan hidup ya harus nggak boleh menyerah, berjuang, nggak boleh menyerah, tidak mengenal capek, rajin. Jadi kalau rajin ya nggak mengenal capek, mau diapain ya, karena untuk survive juga tadi sempat bekerja sendiri 1 tahun untuk tetap ini pekerjaan ini bisa tetap survive tuh. Coba walaupun orang nggak ada yang mau kerja, orang malas semua kerja, saya juga bisa kerja. Sampai untuk bisa tahu, sampai cari tahu, belajar sama Pak Eman itu gimana cara buatnya, cara untuk itu sampai kayak laki-laki itu tadi tuh yang kita lihat tadi contoh buat Mia ya, luar biasa. Aku mikir gini loh, yang punya usaha kan istilahnya sekarang aku lah ya, papa udah gak ada. Masa aku sampai nggak bisa gitu? Yang punya usaha kan gua istilahnya, ya harus bisa gitu. Iya itu aja, itu jadi contoh. Jadi nggak boleh menyerah. Wanita hebat, wanita tangguh adalah wanita yang tidak menyerah. Dan dalam kondisi apapun, itu tadi kita tetap survive, tetap berjuang, pantang menyerah, dan juga tadi harus rajin dan jujur. Itu yang menjadi pegangan kunci dari Cik Mira untuk sukses. Nah, kalau kita lihat satu hal yang menarik daripada Cik Mira, selain masih mau bertahan meneruskan usaha keluarga ya, tapi ada juga niat mulia agar semua orang dapat menikmati olahan mie dan tetap sehat. Dan juga untuk para pegawainya, dia tetap bisa untuk mempekerjakan para pegawainya untuk tetap bertahan di sini. Kisah Cik Mira ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang bagaimana ia mempertahankan cinta dan dedikasi yang telah ditanamkan oleh keluarganya, terutama ayahnya. Ia memilih berjuang untuk menjaga dan merawat warisan meski jalan yang dihadapi mungkin penuh dengan rintangan. Terima kasih Cik Mira, luar biasa. Cik Mira ini menjadi inspirasi kita semua. Hebat, wanita hebat. Nah ini sekarang kita ada souvenir dari ruang waktu buat Cik Mira. Nah ini dia Cik Mira, di ruang waktu selalu ingat ya. Cik Mira sukses selalu Cik Mira. Semoga tambah sukses usahanya Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Bye. Wanita hebat, wanita tangguh adalah wanita yang tidak menyerah. Terus terang belum pernah nih aku di wawancara di dalam mobil gini, tapi memang mungkin ini khasnya punyanya Bu Susi Adis ya. Biasa kan di tempat aku gitu kan ya.
Jadi ini pengalaman pertama nih di mobil gini sama ibu. Nah terus yang berkesan ternyata setelah aku ketemu Bu Susi, aduh aku nggak nyangka ya Bu Susi profile gitu kan. Jadi bisa ketemu sama orang-orang yang udah sukses lah. Itu seneng juga ya. Itu kan pengalaman hidup ya. Aku bisa punya relasi temen gitu kan. Ya seneng ketemu Bu Susi gitu kan. Terus aku mas cuma gini loh. Aku mah siapa sih gitu kan. Tapi yang itulah yang papa bilang itu cuma rajin sama jujur gitu kan. Ya semoga memang ini masa-masa kita sulit ya. Perekonomian tuh nggak bagus gitu ya. Tapi tetap aja lah kita tuh harus punya semangat. Cuma itu. Tapi tetap kita maksudnya di jalan yang benar gitu kan ya. Keren.